teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pemain-pemain Inter sudah membela negara mereka, sahabat Bob. Dan bagaimana hasilnya dan siapa saja yang menjadi bintangnya. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kemarin di timnas Prancis, Marcus Thuram dan Pavard berada di bangku cadangan. Tapi ternyata striker Prancis Giroud ya, alias pemain melon di menit ke-27 cedera. Dan akhirnya Marcus Thuram masuk dan apa yang terjadi sahabat Bob? Gol kedua Prancis adalah golnya Marcus Thuram. Nih sahabat Bob, lihat golnya. Dan bagaimana sumringahnya Thuram bisa mencetak gol di Inter kemarin. Sekarang menciptakan gol juga untuk tim nasional Prancis. Luar biasa. Gua lihat sahabat Bob tuh mukanya benar-benar sumringah dan yes ya. Itu untuk Thuram. Dan bagaimana dengan Dumfries? Ya, Pavard juga masuk di babak kedua menggantikan back Prancis juga ya. Dan untuk Dumfries luar biasa, hat-trick ya, hat-trick assist, gila. Hat-trick yang pertama itu dari dia memberikan assist lewat kepala untuk De Roon ya, pemain Atlanta, dan juga memberikan assist untuk si Gakpo ya. Gakpo ini kan bermain di Liverpool, dan juga untuk Weghorst ya. Jadi 3 assist Dumfries, gila ya. Dumfries nih makin lama makin menggila ya. Memang dia di timnas Belanda juga bagus, di Feyenoord dulu juga bagus. Nah di Inter dia sekarang semakin matang sahabat Bob. Kita akan melihat bagaimana duel dia dengan si Theo Songong nanti di Derby Melon. Ini akan lebih baik sahabat Bob. Semoga pemain-pemain tim Inter yang bermain di timnas, dan tadi pagi juga Toro juga membela Argentina juga menang 1-0 lewat golnya Messi, dan juga Kolombia juga menang, Cuadrado juga main ya. Kita akan tunggu nanti pemain-pemain Italia nanti malam yang akan bermain. Nah juga Hakan gitu loh sahabat Bob. Jadi senang banget ya bagaimana Thuram bisa mencetak gol lagi di timnas. Bagaimana si Dumfries juga bisa menciptakan 4 assist sahabat Bob. Ini luar biasa banget ya. Jadi kita berharap semoga ini tren positif ini terus berlanjut sahabat Bob ya. Nah sedikit kita beralih kemarin di video gua sebelumnya bahwa 2 pemain Inter, Lautaro Martinez dan Barella, masuk nominasi Ballon d'Or, dan juga termasuk mantan pemain Inter juga si Onana. Tapi sekarang kita berbicara tentang Barella. Nicolo Barella menghargai Inzaghi dan Inter atas nominasi Ballon d'Or dia. Terima kasih kepada rekan satu tim saya atas nominasi saya untuk Ballon d'Or musim lalu adalah musim yang hebat, kata si Barella. Bahkan jika kami kalah di final Liga Champions, saya berhutang budi pada fakta bahwa saya masuk dalam daftar tersebut. Kepada semua rekan satu tim saya dan kepada Inzaghi, kata Barella. Terima kasih kepada seluruh Inter ya. Musim lalu Barella mencatatkan rekor 52 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 9 gol. Musim terbaiknya adalah mencetak gol selama berseragam Inter. Ini luar biasa sahabat Bob. Nah, kita dengan Barella semakin gacor dan dia sudah semakin lama di Inter, apa yang terjadi? Nicolo Barella ya meroket, harganya melebihi dari 100 juta, dan Barella tidak pernah berniat untuk hengkang. Ini luar biasa, dan kita juga berterima kasih kepada Conte ya yang sudah membawa Barella ke Inter dari Cagliari dengan sistem pinjam dan wajib tebus. Ini luar biasa gitu loh. Jadi kemarin itu kan banyak ya, kita bagaimana yang mengincar si Barella ini kan banyak.
Ada Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool, ya, bahkan Newcastle kemarin menawar, Inter mana mau menjual, dan juga Barella juga tidak mau keluar dari Inter, dan akhirnya mereka membeli Sandro Tonali dari AC Milan. Nah, jadi gini, Nicolo Barella lebih dari 100 juta, ya. Kemarin ada siapa Enzo Fernandez saja harganya 120 juta loh dibeli Chelsea. Padahal kemampuan Barella jauh lebih dari dia. Nah, untuk si gelandang West Ham Declan Rice itu harganya 122 juta, sahabat Bob. Jadi ya wajar dan layak sekali Barella ini harganya di atas 100 juta. Tapi ya kita senang dia tidak akan meninggalkan Inter. Apalagi dia sudah 5 musim dan dia juga tumbuh menjadi pemimpin di ruang ganti yang sesungguhnya. Jadi ya kalau kemarin kita lihat dia marah-marah, ya wajar aja, sahabat Bob, beberapa kali diganjal, terus si wasit cuman hanya melihat gitu loh. Dan kita berharap semoga Barella juga bisa terus di Inter untuk jangka panjang, ya kita nggak tahu lah ya. Tapi intinya dengan adanya Barella itu pergerakan lini tengah Inter tuh luar biasa gitu loh ya. Kita semoga Barella harganya semakin meningkat, tapi bukan untuk dijual. Nah, sedikit kita berbicara mantan bintang Melon ya, si Hakan. Dia menjadi gelandang lengkap. Nah, kita sedikit berbicara kenapa sih akhirnya dia menjadi gelandang lengkap ya. Kita tahu dia adalah seorang playmaker ya, dia lebih gelandang serang. Tetapi Inzaghi merubah dia menjadi seorang regista ya. Ini kenapa gitu loh? Kenapa dia bisa menjadi regista ya? Karena kemarin di musim lalu Brozo cedera. Sementara di musim sebelumnya Inzaghi udah pernah mencoba Hakan, tidak bisa mengambil alih perannya Brozo. Barella juga udah pernah. Nah, di musim ini pelatih memiliki ide yang tidak lazim. Dia menggunakan Hakan dalam peran regista menggantikan si Brozo gitu loh, sahabat Bob. Nah, apa yang terjadi? Ternyata si Hakan menjawab pertanyaan tersebut dan dia melakukannya dengan tegas. Hakan tidak memainkan posisi regista yang dilakukan Brozo. Dia tidak begitu menguasai ritme tempo permainan Kroasia tersebut. Sebaliknya, Hakan mencari opsi passing yang sulit dan berdampak besar. Dan ini bukan hal yang buruk bagi gaya permainan Nerazzurri, tapi menjadi komplit, sahabat Bob. Hakan di ruang kendali Inter mempunyai gaya permainan yang lebih langsung dari sebelumnya. Pemain asal Turki telah memberikan dorongan nyata dengan incarannya untuk memberikan umpan ke depan. Selain itu, Hakan tidak hanya berperan sebagai regista karena kemampuan passingnya. Jauh dari itu, pemain 29 tahun itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikan perlindungan pertahanan. Kita melihat bagaimana Hakan bertahannya juga makin bagus ya. Jadi kita sangat senang dengan apa yang dia lakukan untuk Inter, sahabat Bob. Semoga ya Hakan semakin gacor dan kita berharap dia mendapatkan Scudetto di musim ini. Terus ini sedikit dari mantan direktur Lazio ya, Iglitare. Simone Inzaghi bertahan hidup musim lalu di Inter, hanya sedikit yang akan bertahan. Nah ini, sahabat Bob, jadi banyak sekali ya, kita tahu bagaimana kemarin situasinya Inzaghi di Inter itu benar-benar hektik ya, luar biasa, bahkan ya kekalahan dan bagaimana dia terus berjalan. Nah, apa yang dia bilang? Gini, musim lalu Inzaghi berada di posisi yang tidak menguntungkan. Hanya sedikit pelatih yang bisa bertahan di posisi saat itu. Iglitare ya menyebut empati, mengetahui cara menciptakan ikatan yang kuat dengan para pemain. Dia mendapatkan kepercayaan dari mereka. Kata dia tentang si Inzaghi ya. Terus dia cenderung menjadi teman bagi para pemain meski dia tahu kapan harus menjaga jarak. Ini hebatnya Inzaghi, sahabat Bob ya. Kedekatan dia dengan pemain, terus bagaimana dia merangkul para pemain, itu yang membuat mereka percaya. Akhirnya Inzaghi bisa peringkat ketiga, menjuarai 2 piala dan melaju ke final Liga Champions, sahabat Bob. Ini luar biasa ya. Jadi benar yang Iglitare benar yang dia bilang bahwa Simone Inzaghi
memang pelatih yang berbeda. Mungkin pelatih yang lain mungkin udah dipecat sama Inter, tetapi Inzaghi bisa mempertahankan dan mendapat bonus kontrak 2 tahun. Nah, itu buat Inzaghi. Nah, ini derby kelasan sempurna untuk Inzaghi. Ini menurut direkturnya Ajax ya, si Krik bercanda tentang klasen. Diajak kami memanggilnya Tuan 1-0 karena dia membuka pertandingan penting. Dia memiliki fleksibel yang tinggi, sadar dan sangat pandai berlari keluar angkasa, kata si Krik. Saya pikir dia akan menjadi pemain ideal untuk gaya sepak bola Inzaghi. Di Italia dia harus membuat nama yang terkenal di lini tengah karena yang sudah penuh sesak dan pemain-pemain hebat, orang-orang hebat di ruang ganti di belakang layar. Tetapi kondisi sudah siap baginya untuk menjadi pemain yang hebat. Klaassen bergabung dengan Inter ya di detik-detik terakhir dan kemarin dia udah siap-siap untuk main, tapi semoga nanti dia akan bermain di derby sahabat Bob. Ini senjata rahasia Inzaghi juga ya. Kita akan tunggu Klaassen akan mengobrak-abrik melon. Terus sahabat Bob, Inter akhirnya ya di musim depan striker Lille Jonathan David masuk dalam radar Inter ya. Kenapa gitu loh? Ini kan ada yang nanya berapa market value-nya sekarang sekitar 40 jutaan dan dia ini kalau sekarang itu kontraknya akan habis di 2025, makanya Inter akan mencoba mengambil di musim depan. Ya, Inter sedang mencari opsi potensial untuk mendapatkan si Jonathan David ya. David ada di sana dengan nama-nama seperti Volarin, Gianluca Scamacca kemarin ya. Namun Inter justru memilih kemarin si Arnautovic. Nah, meski demikian ketertarikan Inter terhadap David tetap ada. Ya, terus oleh karena itu Nerazzurri mempertimbangkan target untuk Jonathan David untuk musim panas. Yang paling dekat dengan daftar nama mereka adalah David sahabat Bob ya, karena harganya pasti akan turun karena dia kontraknya juga bakal habis sahabat Bob. Semoga Jonathan David kebayang, Jonathan David, Lautaro Martinez, terus si Thuram ya, mungkin kemungkinan Sanchez juga sudah tidak, Marco Arnautovic juga tidak. Jadi akan diisi pemain-pemain muda yang masih 20-an. Kebayang kekuatan Inter musim depan. Ya, yang penting sekarang ini Inter harus pembuktian dulu untuk juara sahabat Bob, Scudetto, Liga Champion ya. Nah, ini yang dibilang sama Capello ya. Inter Milan, siapa favorit Anda? Inter Milan ya. Inter Milan tunjukkan semangat yang sama seperti musim lalu. Meskipun melakukan perubahan besar, tapi semangat yang sama seperti yang mereka akhiri musim lalu katanya. Itu berkat Inzaghi ya, kepada para pemimpin yang tetap berada di tim kata dia. Mereka telah menunjukkan keinginan, tekad, keinginan membantu satu sama lain kata Capello. Dan kemudian saya melihat banyak kualitas pada opsi kedalaman seperti Pratesi, Cuadrado, dan Carlos Augusto kata si Capello. Dan lini tengah mereka memiliki regista terbaik di liga. Akan bahkan lebih baik daripada Brozo. Gua sih sepakat ya apa yang dibilang sama Capello gitu loh. Tetap kita tidak melupakan Brozo bagus, tetapi si ini lebih komplit Hakan ini sahabat Bob. Nah, ini sedikit dari pemain baru Inter. Yann Somers berbicara berada di sini membuat saya lebih antusias dengan karir saya. Ini adalah tantangan yang baru kata Yann Somers ya. Jadi dia berharap untuk bisa sukses di Inter dan Inter yang dia inginkan. Juga Cuadrado juga sangat happy di Inter. Dia bilang bahwa ini adalah grup yang hebat dan saya tahu bagaimana skemanya Inzaghi dan saya benar-benar bergabung dengan Inter ya. Ini